Perkenalkan, nama saya Debili dengan NIM 203020502027. Di sini saya akan memaparkan bab 11, yaitu tentang pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif. Dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses, pengembangan itu dilakukan secara memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Yang kedua ada ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau eksposisi. Yang kedua ada ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Kemudian ada definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Kemudian ada analogi. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Kemudian ada perbandingan dan pengontrasan. Perbandingan dan pengontrasan atau penentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menjelaskan kesamaan atau perbedaan dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Kemudian ada sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa suatu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelasan. Atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Kemudian ada pembahasan satu persatu. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Kemudian ada repetisi. Dalam pengembangan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Kemudian ada kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi atau terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi.